Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mono, kita akan belajar bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan bagian-bagian bunga. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan fungsi pada masing-masing bagian bunga. Dan yang ketiga adalah menjelaskan bunga lengkap dan bunga tidak lengkap beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di rumah kalian memiliki bunga apa sih? Bunga yang ditanam di depan rumah ataupun mungkin di dalam rumah? Apakah bunga mawar atau bunga kertas? Ataukah bunga anggrek atau bunga melati? Nah, berbicara dengan bunga yang banyak ditanam di depan rumah. Nah, bunga ternyata adalah alat reproduksi pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan yang berbunga. Karena ada tumbuhan yang memiliki tunas, kemudian bisa dirunduk dan sebagainya. Kemudian umumnya bunga memiliki dua alat kelamin, yakni benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah disinggung tentang bagian-bagian bunga. Pada bunga terjadi proses yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri pada video pembelajaran sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa penyerbukan adalah jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik. Nah, sehingga terjadi penyerbukan dan akhirnya ada pembuahan yang menghasilkan nanti biji. Nah, penyerbukan itu sendiri bisa dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu ataupun lebah. Selain serangga yang bisa membantu menyerbukan, ternyata manusia juga bisa membantu. Kemudian ada angin ataupun air juga bisa membantu proses penyerbukan. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti adalah bagian-bagian bunga. Ini adalah gambar bunga yang lengkap atau bunga sempurna. Jadi, bunga yang sempurna itu memiliki mahkota, kemudian punya benang sari sebagai alat kelamin jantan dari bunga, kemudian memiliki putik ini sebagai alat kelamin betina pada bunga dan pada tumbuhan, kemudian memiliki kelopak bunga ya, kemudian ada dasar bunga dan lain sebagainya. Yuk langsung aja kita ke penjelasan masing-masing dari bagian-bagian bunga. Nah, yang pertama ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Kemudian, fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik serangga. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Warna yang mencolok pada mahkota bunga juga berfungsi untuk menarik perhatian serangga, misalnya untuk proses penyerbukan. Jadi, kita ya, dalam memelihara bunga tentunya melihat dari mahkotanya. Misal kita memelihara bunga mawar yang berbagai macam warna-warni bunga mawar, ya kita melihat dari bunganya yang sangat indah. Nah, ternyata itu adalah bagian dari mahkotanya. Selain dari mahkota, misalnya bunga mawar juga dinikmati karena baunya yang wangi. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini letaknya pada bagian lingkaran luar ya. Ini bisa dilihat mahkota bunga ini pada bagian luar di sini. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya mekar. Nah, jadi selagi bunga ini masih dalam kuncup, masih dalam proses
pertumbuhan ya. Jadi kelopak bunga inilah yang melindungi dari mahkota ini. Tapi pada saat bunga ini mekar, maka dia kelopaknya juga akan terbuka. Nah, biasanya kelopak bunga itu berwarna hijau. Selanjutnya kita menuju ke bagian bunga berikutnya adalah benang sari. Nah, benang sari sebagai alat kelamin jantan. Ini. Jadi bagian benang sari ini benang sari ini ada tiga bagian ya. Tiga bagian. Ini ada tangkai sari ini ya, tangkai sarinya. Kemudian ada kepala sari di sini, dan pada kepala sari ini terdapat yang namanya serbuk sari. Jadi di dalam yang namanya kepala sari itu ada kantong-kantong gitu, ada kantong-kantong dan di dalamnya berisi serbuk sari. Selanjutnya bagian bunga berikutnya adalah putik. Nah, putik di sini sebagai alat kelamin betina. Nah, bisa kita lihat putik di sini ya. Ini adalah bagian putik. Nah, pada umumnya putik ini terletak di tengah-tengah bunga. Bisa kita lihat ini. Pada bunga yang sempurna ini ada bunga bougainville atau bunga sepatu. Letak dari putik ini ada di tengah. Nah, putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Di sini nanti ketika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari ini akan jatuh ke kepala putik, kemudian masuk ke dalam sini dan akan berkembang menjadi zigot dan akhirnya timbul biji. Berikutnya adalah bakal biji. Nah, bakal biji ini adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Nah, apa saja sih contoh tumbuhan berbiji yang ada di lingkungan kita dan mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, biasanya di depan rumah kan pasti ada contohnya ya, tanaman mangga. Kemudian apa lagi nih? Kalau lagi musim durian, nah, seperti durian. Nah, ternyata padi juga termasuk ke dalam contoh tanaman yang berbiji. Berikutnya adalah fungsi bakal biji. Nah, fungsi bakal biji ini adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Nah, jadi di dalam bakal biji ini tempat untuk melindungi ya ketika terjadinya penyerbukan, maka di sini sel sperma atau dari sel kelamin jantan ini masuk ke dalam bakal biji dan terjadi proses pembuahan dan yang akhirnya nantinya terbentuk biji. Nah, bakal biji ini nanti akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini adalah bagian yang paling bawah sendiri yang berfungsi menjadi penghubung antara bunga dengan ranting atau sebagai penopang bunga. Selanjutnya adalah dasar bunga ini. Dasar bunga ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, ternyata selain mahkota bunga juga ada bagian-bagian lain yang bertumpu pada ini ya. Misalnya ada kelopak bunga, kemudian ada bakal biji yang bertumpu pada dasar bunga ini. Nah, berdasarkan kelengkapan adanya bagian-bagian bunga, terdapat pembagian dua jenis bunga. Ada yang namanya bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap atau biasa disebut dengan bunga yang sempurna itu memiliki 4 bagian utama, yaitu ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, benang sari dan putik sebagai alat kelaminnya. Nah, contoh bunga lengkap dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kita jumpai adalah misalnya bunga mawar. Bunga mawar yang banyak ditanam di
halaman rumah. Ini bisa dinikmati karena mahkotanya yang indah, kemudian wangi bunganya ya, dan wanginya yang sangat menarik. Kemudian ada bunga sepatu. Nah, bunga sepatu biasanya sebagai tanaman pagar ataupun hiasan di depan rumah. Selanjutnya ada bunga bougainville. Selanjutnya ada bunga matahari yang bisa menghasilkan kuaci. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Nah, nama lain bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak sempurna. Artinya ini adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama pada bunga. Jadi bagian utama bunga itu yang sebelumnya adalah pada bunga lengkap adalah ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari dan putik. Tapi ini hanya memiliki salah satu, misalnya hanya punya mahkota saja tanpa kelopak. Kemudian ada lagi bunga yang tidak lengkap itu hanya memiliki satu organ reproduksi. Misalnya adalah hanya memiliki benang sari saja ataupun hanya memiliki putik saja. Nah, contoh bunga tidak lengkap dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bunga jagung, bunga pepaya, bunga kelapa. Oke. Demikian penjelasan dari bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di channel Pak Mono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.